Terima kasih sudah mengklik video ini. Silahkan komen, like, and subscribe ya guys. Selamat menonton. Selamat malam buat sahabat M. Kita malam-malam ini bakalan ke kandangnya Dewata Rabbiti yang ada di Pasar Bali. Cuma soalnya waktu dia agak susah cari siang-siang, jadi kita malam-malam. Ayo, seruan kita gerobak kandang kelinci. Nah, sahabat M, kita malam-malam sini ke kandang kelinci. Biasanya orang siang-siang, nanti kita malam hari. Yuk, kita dulu. Ya, nggak bilang-bilang ini ada tamu agung ini. Jadi kita lagi mau buat konten tentang kelinci. Kalau soalnya konten di rumah membosankan, kelinci tidak sebanyak di sini. Ini kandang reyot berantakan. Oh ya. Ini habis pindahan dia. Dulu sih nggak di sini tempatnya. Sekarang udah pindah ke sini. Dulu kalau nonton videonya waktu aku ke Jakarta kita Om ya? Ya. Dari Jakarta itu ada tuh, ini Omnya nih yang nyariin kelinci German Giant yang import. Tapi bekas orang. Nah sekarang kita kelincinya nggak tahu nih kelinci apa aja adanya. Ini ada yang anakan nih, yang hampir sama kayak bulan Maret kemarin diambil tuh anakannya. Ini jenis apa nih Om? Nah itu Jermannya, betinanya. Jerman. Ini mati nih Om? Tidur. Oh tidur. Oh. Kirain mati. Biasa kalau kelinci tidur. Oh ini udah pernah lihat kan anak kelinci? Ini anak kelinci nih, diambilin nih. Ini anak baru usia 13 hari. Wah yang kasihan ya. German Giant. Ini German Giant, singanya ke atas ya? Kalau ke bawah? Holland. Oh landuk namanya. Oh ya lupa, ini namanya siapa Om? Namanya Om siapa? Oh, Fajar. Namanya Om Fajar. Kalau mau yang di Pasar Bali mau cari kelinci bisa kesini. Apalagi ada Om? Itu apa Om? Nah, yang sebelah sana Flemish Giant. Flemish Giant, ini juga Flemish Giant. Ini? Flemish Giant ya. Ini sepasang nih? Pasang. Oh, setelah itu nggak ada pasangannya? Nggak ada, masih bujangan itu, jomblo. Itu cowok? Cewek. Cowok kok bujangan? Oh iya benar. Single. Oh single ya? I'm single and very happy. Nah ini dia. Rek bulu karpet tuh. Ini rek? Sapi mini. Ini rek? Yang sebelah. Oh sebelah, ini rek. Ini Holland Loop. Ini apa namanya nih lepasnya? Itu dat. Nah ini dat nih. Di sini kita cuma nenek kelinci aja, tapi nggak beli. Ini lokal ya? Itu New Zealand. Oh ini New Zealand. Ya, ini soalnya sama lokal. NJP lokalnya ini teman kita. Ada jenis apa aja Om? Nah ini ada anak nih. Anaknya keluar. Keluar box. Apa tuh? Berapa anaknya nih? Anak tunggal. Oh anak tunggal. Banyak yang beranak ya? Ya. Gue panen nih. Udah pernah lihat kelinci kencing? Kelinci kencing. Nih udah selesai dia kencingnya. Ini ngurusnya susah nggak? Oh gampang. Cuman cukup kasih makan, kasih minum. Nah, ini sapi mini. Sapi mininya Indonesia. Sapi mininya Indonesia. Karpet. Bagus loh warnanya. Hitamnya bisa suka nih. Jadi kalau di sini kisaran harga berapaan kelinci? Murah di sini paling ya anakan dari 150.000 juga dapat. Nah yang mau cari anakan Ya. itu jenis apa Om? 150.000. 150.000 pusilok. Yang kayak mana namanya pusilok? Itu pusilok yang di bawah, yang kupingnya turun tapi rambutnya agak Ini? ya agak gondrong-gondrong. Kalau ini pusilok. Nah itu indukan 150 apa anakan? anakan. Nah ini kalau mau anakannya
Itu kamera aku jauh banget tuh. Ini intinya ini ya sahabat M, ini kameramennya dadakan ya. Ini namanya apa? Pussy Loop. Dulu sih dapat punya. Yang kayak gini anaknya itu anakan single tuh nanti kalau udah umur 2 bulan bisa dijual ke 50 kalau mau. Kalau lokalan berapa Om? Lokalan murah, tergantung usianya sih sebetulnya. Ya 2 bulan lah. Ya 2 bulan paling 60.000. Nah, yang mau belajar kelinci mending lokalan aja, yang 60.000 sehat. Daripada cari yang mahal-mahal dulu, yang murah-murah dulu. Buat belajar, kalau berhasil gede, baru beli yang mahal. Nggak perlu beli German Giant import. Import biar sekalian. Biar sekalian. Rasanya gurih-gurih. Nanti kalau mati banyak dagingnya. Ini apa namanya? Nah ini Ini Holland Loop nih. Di rumah ada juga. Holland. Apa aja ada Om? Ini apa sama nih? Ini New Zealand. New Zealand juga. Lokalannya mana Om? Lokalnya. Ini termasuk lokal buat pedaging. Nah, yang lokal-lokal. Oh, yang murah-murah. Yang 60 ribuan tuh. Ini paling bawah nih. 60 ribuan nih. Ini yang 60 ribuan nih. Kan imut kan nih? Bagi yang tinggal di Denpasar, di Bali, pasti sering ke Bedugul tuh ada yang jual tuh. Nah, tuh murah satu bulan kadang-kadang. Keluarin. Lucu. Nah, ini kalah nih. 60.000 saja. 60.000 saja. Yang minat nih, lincah, kuat, tak ketan tinggi. Nanti kalau mau beli sepasang, terdiskon 100%. Besoknya lagi tutup ini yang mau nih. Di sini lengkap juga nih. Ini masih apa namanya? Masih umur 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. Oh, berarti udah siap jual ini? Sudah siap. Oh, udah siap jual nih. Yang mau nih. Mantap. Nah, tadi kita kan sudah nanyain tentang kelinci nih. Sekarang kita tanya yang jual. Dia sudah berapa lama sih jualan dan biasanya kemana aja dijual? Saya juga nggak tahu. Makanya kita nanya sekarang. Om, nanya nih Om. Nah, daerah berapa lama pelihara kelinci? Baru sih, baru Bulan? Ya sekitar kalau sebulan sih enggak. Oh enggak. Ya paling 5 hari. Oh 5 hari. Sebulan sih enggak. Buat kandang? Ya baru 3 tahun 4 tahunan ini. 3 tahun 4 tahun berarti tahun 2007. 2017 kan 2020. Itu biasanya kelincinya dijual kemana Om? Kan banyak ini nih, kan nggak mungkin dijual setiap hari, dijual satu-satu, nggak habis dong kalau gitu. Kalau penjualan sih sekarang baru tahun ini ya kalau di Bali udah lumayan sih. Kita kalau dari dewasa sendiri udah bisa kirim ya, paling jauhnya sih masih di pulau-pulau kita aja di Sulawesi. Itu jauh, bukan pulau-pulau di sini tuh jauh itu. Manado sama Pontianak. Lihat mana kalau kirim ke Sulawesi? Bandara langsung. Oh bandara. Jadi yang di Sulawesi bisa kirim di sini. Sulawesi, Kalimantan, Lampung, mana aja bisa. Makassar. Kenapa mereka jauh-jauh cari kelincinya ke sini? Kenapa nggak mereka di sana nyari? Emang sana tidak ada kelinci? Di sana ada, cuman kalau untuk jenis yang biasanya yang agak sedikit bagus jenisnya, yang besar-besar, ras besar biasanya masih jarang. Oh. Pertama kesulitannya mereka itu di sana karena jarang, jadi mau mulai dari awal nih, mau beli ke daerah lain itu kualitasnya kan harus pilih dulu nih. Kalau misalkan di Bali bagus atau di Bandung atau di mana yang bagus, baru mereka bisa beli. Kalau online kan berbahaya juga kalau misalkan jarang. Oh, iya. Itu biasanya yang putra besar itu apa aja dijual? Ini siapa aja? Biasanya ada 3 aja, Flemish Giant, Cross German Giant sama German Giant. Nah, kalau masalah Cross German Giant itu apa itu? Kalau bisa nge-cross ya? Cross itu sih sebetulnya hanya persilangan aja antara jantannya biasanya diambil dari Jerman. Nanti betinanya indukannya dari Flemish
Giant. Nah, anaknya ini crossingan. Cross itu dari crossingan. Crossingannya itu macam-macam, ada yang crossingannya FG, ada crossingannya Jermannya, ada yang crossing kali crossing juga ada. Yang paling mahal itu jenis apa? Yang paling mahal kalau di sini sih, di kandang sini cuma Jerman Giant aja. Kalau nggak salah Jerman Giant itu yang paling besar ya? Ya, bobotnya biasanya maksimal sampai ya kurang lebih kalau yang imporan biasanya nyampe 9 kilo, 8,5 9 kilo. Kalau yang lokalan? Kalau yang lokal paling 1,5 sampai 2 kilo. Kok jauh banget dong? Ya, karena Itu anakan? karena lahirnya juga jauh. Oh gitu. Kalau lahirnya jauh, beratnya juga jauh guys. Tapi yang Netherlands ternyata lebih kecil. Oh gitu. Padahal jauh dia. Kalau misalkan ada yang buat sate, itu bagusnya apa? Kalau buat sate ada kalau yang pertama kali di Indonesia yang buminya biasanya di NZ White, New Zealand White. Nah itu biasanya kalau di Jawa udah ada, kita sekarang udah ada lagi high school sama item baru yang Highland. Highland itu mobil kan? Ya, Highland itu seimbang sama Agia. Oh, Agia. Nah ini masalahnya dari itu mahal nggak kalau yang buat sate itu? Kenapa kalau kalian 60.000 aja pakai sate? Itu bukan dari harga sebetulnya, itu karena dagingnya NZ White ini tulangnya lebih kecil. Jadi kalau misalkan atas ini dia lebih banyak di daging, terus dagingnya lebih padat. Jadi dia dagingnya banyak ya? Ya lebih banyak dagingnya. Jadi kalau misalkan perbandingan antara New Zealand NZ White ini dibandingin dengan kelinci lain, sama usia sama timbangan, nanti kalau misalkan dijadikan daging potong dia lebih unggul dagingnya di New Zealand. Karena banyak? Karena banyak. Kenapa Jerman Giant aja di sate lebih banyak lagi dagingnya, 9 kilo? Kalau sama-sama usianya nggak bisa, karena masa produksi yang paling besar kan, yang paling besar ya memang kalau yang paling besar, cuman kan tingkat rasa daging, kualitas dagingnya beda. Kalau harganya? Kalau harga jelas lebih gurihan lagi Jerman Giant. Oh, emang berapa pasaran Jerman Giant dong? Kalau Jerman Giant rata-rata ya di mana-mana sih sama kayaknya. Anakan itu biasanya kalau yang full pedigree ya kayak Stambu Nyanyi itu ada. Oh iya. Itu bisa ya kurang lebih antara 4 sampai 5 juta. Anakan Jerman Giant. Ya usia 2 bulan 3 bulan. Itu anakan di Indonesia. Di Indonesia. Oh. Kalau anakan impor? Kalau impor biasanya minimal 4 bulan. 4 bulan. 4 bulanan itu biasanya rata-rata ya sekarang 9,5-an lah. 9 juta. Anakan aja. Ya. Mahal ya? Ya. Mending lokalan aja. Emang bedanya apa? Bedanya sebenarnya nggak ada bedanya, sama-sama kelinci, sama-sama playboy. Kenapa mahal ya yang impor? Ongkos kirimnya? Biaya karantina kesehatan dan segala macam. Kalau ukurannya sama? Ukurannya beda dong. Masa beda? Beda, lokal sama Jerman beda. Kalau misalkan dia impor tapi tinggal di Indonesia, dikawinkan sama Jerman Giant yang lahir di Indonesia, itu bagaimana anaknya? Mau besar apa? Anaknya tetap bisa besar kalau dibandingkan dengan ibunya. Bisa lebih besar daripada kan semisal gini contoh kelinci lokal. Nah ini ada silangan dari Jerman Giant atau Jerman Giant yang lahir di Indonesia nih, kita kawinkan ke lokal. Ini betinanya, jantannya. Ini lokal apa nih? Lokal Indonesia. Kelinci lokal apa Jerman Giant? Lokal. Enggak nih, kalau Jerman Giant tapi lahir di Indonesia. Kalau sama-sama masih satu keturunan tetap dia bisa besar, cuman nggak bisa maksimal. Di Indonesia kita maksimal di angka 9. Itu kalau di luar negeri ya seperti yang kita tahu kan ada yang paling besar 22, berapa kilo. Beratnya besar banget ya. Nah ini ada satu nih yang tanya nih, ini pasti banyak yang nanya nih, kan banyak tuh pasti yang pernah pelihara kelinci tapi kelincinya mati, jangankan mau gede-gede, hidup aja udah syukur. Nah itu gimana tips and tricksnya biar kelinci itu hidup Om? Saya juga pernah tuh dulu beli kelinci mati dia. Pada intinya sih yang penting kandangnya bersih, makan pakannya
yang teratur. Ya kalau misalkan di sini kita pakai pelet, jadi dari kecil kita gunakan pelet, sentratnya khusus kelinci. Di sini jual? Jual ada. Jadi saya juga di sini pakai sendiri, jual juga ya. Kalau di sini jual, selain jual kelinci, jual apa aja Om? Pakan sama obat-obatan, peralatan kandang juga ada. Obat apa nih Om? Obatnya macam-macam, ada yang untuk diare. Oh, kelinci bisa diare? Iya bisa. Sakit perut dia? Ya kalau sakit hati Nah, kan nggak sakit hati kelihatan. Nah, kalau kelinci sakit hati nggak kelihatan. Kalau diare dia kelihatan. Ciri diare gimana Om? Biasanya dia pasti ada keluar kotoran basah. Ya, jadi udah nggak normal. Kalau kotoran kelinci itu kering. Harusnya kering. Wah, nih yang perlu kalian tahu nih, ternyata kotoran kelinci itu kering. Kalau kotoran kita basah. Berarti makannya harus ganti pelet. Ya, harus makan itu pelet. Ada contoh peletnya Om? Ada nih. Tuh. Nah, ini nih. Kan Ini, sahabat M. ya. Ini. Kalau teman-teman takut diare, makannya ini. Nah, jadi yang pingin tidak diare, makanlah pelet kelinci. Jangan diikutin ya, itu untuk khusus kelinci, bukan untuk manusia. Itu cuma juk aja. Kalau penyakitnya paling sering yang buat kelinci mati itu apa Om? Biasanya di diare, pergantian cuaca. Biasanya. Oh. Kalau jadi dari panas, tiba-tiba hujan atau angin yang kencang, terus panasnya juga berlebihan, itu biasanya dampaknya ada seperti itu. Kalau di sini kan jual pakan, jual minumnya nggak? Minumnya enggak. Oh nggak. Emang ada Alat minuman? minumnya ada. Oh, alat minumnya ada. Kalau minumnya Oh, iya. ada jamunya. Kelinci pakai jamu? Iya, Obat dong, kuat? biar kuat. Ada. Kelinci itu pakai jamu guys. Nah, jamunya ini dia. Nah, Mana? kita ambilkan. Nah, tuh, jamu herbal Biobi Oh, ternyata kelinci itu ada jamunya. biar sehat. Ya, jadi Nah, jadi yang mau pelihara kelinci biar sehat kelincinya boleh dikasih jamu. Ini harus pakai nggak Om? kalau pingin sehat sih harus pakai. Kalau nggak pakai gimana? Bisa Kalau nggak mati. pakai ya kalau kita lengah nanti kelincinya kurang fit bisa mati. Oh. Tapi kalau pakai ini ya kita akan mengantisipasi. Nah, bagi yang mau pelihara kelinci, yang mau usin jamu boleh. Kalau memang kondisinya bagus, kandangnya nggak kotor, ya nggak kepanasan, nggak kedinginan, ya bolehlah tanpa jamu. Karena kan rentan. Mungkin di sini yang nonton juga pasti pernah kok ngalamin pelihara kelinci mati. Sudah pasti tuh. Karena saya juga dulu pengalaman. Oh ya Om, emang kelinci kan ada tuh yang nggak, kelinci itu dikasih makan sayur mati. Itu gimana tuh sebenarnya? Sebenarnya makan sayur boleh, cuman hanya sebatas sedikit aja. Karena kalau di hidup liarnya kan masa kehidupannya mereka di alam liar itu kan memang makannya rumput. Cuman kan pada dasarnya yang sekarang ini sayuran ini kan belum tentu bersih. Ada yang disemprot pestisida, ada apa dari Pak. Oh, Itu dah yang membuat nanti kelincinya cepat kembung, diare, mencret, mati. berarti kalau dikasih makan sayur terus boleh sebenarnya? Sebenarnya boleh-boleh saja sih. penting tanpa pestisida. Kalau bisa ya tanpa obat-obatan, sama bersihin lah, minimal bersihin dulu, cuci dulu, keringin dulu tapi nggak boleh basah. Jadi kalau yang mau kasih, jadi solusinya mending ke pelet aja. Lebih baik ke pelet. Kalau mau rumput kita pakai rumput kering, rumput kayu. Sebenarnya makanan kelinci itu rumput apa sayur? Sebenarnya rumput, Bukan sayur. bukan sayur, karena bukan di perkebunan hidupnya. Kelinci itu makannya rumput, bukan sayur, karena dia hidupnya di perumputan, bukan di perkebunan. Seperti itu. Di rumput. Solusinya, masuk akal sih, kalau memang harus makannya rumput. Jadi kalau kandungan dalam pelet itu apa Om? Ada Itu, sayurnya? Ada rumput hainya, ada rumput hai, terus lagi bungkil, Apa itu ada bungkil? kacang. Loh, Itu sayurnya kalau- ada? Sayurnya itu rumput. Nah, rumput kena sayur dong. Ya sayurnya nggak ada. Nah, itu nggak ada sayurnya. Ada Tapi ada rumput. yang merek yang sayurnya ada. Sayuran ya? Ya, ada satu merek kayak di pet shop banyak tuh biasa jual. Oh, ada
rasa wortel, ada rasa buah. Itu ada Berarti memang ini kandungan kelinci ini kalori. vegetarian ya? Ya, Nah, kelinci itu nggak makan daging, makannya tuh sayur-sayuran dan rumput-rumputan. Tapi sarannya sih makan rumput aja, rumputnya dikeringin. Gitu. Yang ada mau nanya, coba tulis di komen ya. Nanti kalau Mas Rafael tanya tentang apa, review apa, mungkin nanti kita bakalan review satu-satu antara German Giant, Burmese Giant, atau kelinci-kelinci yang kecil-kecil lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.